Oke teman-teman, jadi sekarang kita mau membahas tentang trigonometri. Pertama kita buat soal trigonometri dulu. Yang pertama adalah sin 135 derajat. Soal berikutnya yang kedua adalah cos 210 derajat. Jadi untuk menentukan soal nomor pertama sama nomor 2 ini, pertama-tama kita buat dulu sudut trigonometri. Ini sudut trigonometri. Ini kuadran pertama, ini kuadran kedua, ini kuadran ketiga, dan ini kuadran keempat. Kuadran pertama memperoleh 0 derajat, kita buat di sini saja ya, 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Kuadran kedua memperoleh 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Kuadran ketiga 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Kuadran keempat 270 derajat sampai 360 derajat. Oke, jadi hal yang memperoleh dari sin, cos, tangen di trigonometri ini adalah kuadran 1 ini semuanya positif, semuanya positif. Semuanya positif, ini kuadran pertama semuanya positif. Kuadran kedua hanya sin saja yang positif. Ini sin positif. Hanya sin saja yang positif. Di kuadran ketiga hanya tan saja yang positif. Tan. Di kuadran keempat hanya cos saja yang positif. Oke, jadi ini kita sudah buat sudut-sudut trigonometri. Jadi sekarang untuk lebih memahaminya, kita mau buat contoh dari trigonometri. Contohnya ini yang di atas ini, yang 2 ini. Kita akan membahas tentang yang pertama sin 135 derajat. Oke, jadi sin 135 derajat sama dengan sin 135 derajat sama dengan, kita tulis di sini sin 135 ini berada di kuadran mana? Kita cari dulu sin 135. Ini 135. Berarti di kuadran kedua. Sin 135 berada di kuadran kedua. Berarti di sini kita tulis 180 derajat. 180 derajat dikurang 135. Oke, jadi 180 derajat dikurang 135 adalah 45 derajat. Oke, jadi nilai sin 135 adalah 1/2 akar 2.
Oke, jadi ini pembahasan dari nomor 1 sin 135 ini hasilnya. Oke, sekarang kita mau membahas soal nomor 2, itu nomor 1. Sekarang kita mau membahas tentang cos 210 derajat. Oke, cos 210 derajat sama dengan cos 210 derajat ini berada di kuadran keberapa? Kita lihat rumusnya. Cos 210 berada di kuadran ketiga. Cos 210 derajat berada di kuadran ketiga, berarti kita tulis 180 derajat ditambah. Oke, jadi ini kita perhatikan dulu. 180 derajat ditambah berapa sehingga mendapatkan hasil 210. 180 ditambah 30 derajat sehingga hasilnya adalah 210 derajat. Oke, jadi cos di kuadran ketiga itu bernilai positif. Di kuadran ketiga tan saja yang bernilai positif, yang lainnya bernilai negatif. Oke, berarti kita tulis negatif cos 30 derajat. Negatif cos 30 derajat sama dengan negatif 1/2 akar 3. Oke, ini adalah pembahasan dari soal nomor 2. Ini soal nomor 2. Oke, ini pembahasan dari soal nomor 2 cos 240 derajat. Di sini saya akan menjelaskan jawaban soal dari nomor 1 dan 2. Tapi pertama kita buat dulu sudut trigonometrinya. Ini kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Di sini nilai dari kuadran pertama adalah dari 0 sampai 90 derajat, dan kuadran kedua 90 derajat sampai 180 derajat, dan di kuadran ketiga 180 derajat sampai 270 derajat, dan kuadran terakhir yang keempat 270 derajat sampai 360 derajat. Ini kita akan jawab soal nomor 2, yaitu sekan 300. Ingat bahwa sekan adalah kebalikan dari cos. Jadi kita akan tulis di sini 1/300 derajat. Dan di sini kita ambil dari nilai di antara 270 dan 360 derajat. Kita tulis cos dalam kurung 360 derajat kurang 60 derajat sama dengan, ini kita akan jawab soal nomor 2, yaitu sekan 300. Ingat bahwa sekan adalah kebalikan dari cos. Jadi kita akan tulis di sini 1/300 derajat. Dan di sini kita ambil dari nilai di antara 270 dan 360 derajat. Kita tulis cos dalam kurung 360 derajat kurang 60 derajat sama dengan,
sama dengan 1/cos 60 derajat. Kita ambil dari pengurangan di sini, dan hasilnya adalah 1/1/2. Ini adalah bilangan pecahan. Dan selanjutnya 1 dikali 2/1 sama dengan 1 kali 2 dikali 1/2 itu 2. Dan ini dia hasilnya. Terima kasih.